Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman guru honorer sekalian, dalam kesempatan kali ini kami kembali mengabarkan informasi terkait dengan P3K Guru, P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Kembali kami akan kabarkan satu informasi terkini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, seperti biasa teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dan terkini dari perkembangan seleksi P3K jabatan fungsional guru di tahun 2022. Terima kasih, kita ke pembahasan. Jadi teman-teman sekalian, ada pergerakan yang cukup masif ya setiap harinya terkait dengan perkembangan tentang seleksi P3K ini. Malam ini telah terbit sebuah berita di malam hari ini ya, Senin 8 Agustus, tentang penegasan BKN soal seleksi P3K. Di sini disebutkan bahwa honorer tua terancam ya. Kita coba cermati secara pelan-pelan bagaimana ini bisa terjadi. Seperti kita tahu ya sebelumnya bahwa untuk mendaftar P3K bagi guru-guru honorer, P3K untuk jabatan fungsional guru itu batas terakhir itu 1 tahun sebelum pensiun ya, 59 tahun. Nah, kemudian dalam berita kali ini itu ternyata BKN memberikan sebuah cut off yang berbeda. Kita coba pahami, kita cermati beritanya. Jadi pendataan honorer terus gencar dilakukan pemerintah. Itu dalam upaya menyelesaikan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN di tenggat waktu 28 November tahun 2023. Jadi ini batas waktu penyelesaian honorer ya, baik untuk guru ataupun untuk honorer di instansi pemerintah yang lain. Nah, sampai saat ini BKN masih terus mempersiapkan aplikasi pendataan tenaga non-ASN yang rencananya selesai pertengahan Agustus. Nah, jadi rencananya akan diselesaikan di Agustus. Nah, kemudian menurut di sini adalah Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi, Bapak Suharmen ya. Sesuai dengan SE Menpan tertanggal 22 Juli ada cut off untuk honorer yang akan mendaftar CPNS. Tentunya untuk CPNS berarti ini bukan untuk guru ya. CPNS bukan untuk guru, jadi pegawai di instansi pemerintahan tapi bukan guru, maupun P3K. P3K di sini artinya adalah untuk guru dan juga untuk jabatan fungsional yang lain. Cut off itu dimulai dari usia sampai penentuan masa pengabdian. Nah, ada cut off honorer ya dalam SE tersebut. Kemudian, jadi cut off untuk pendaftaran usia minimal 20 tahun, maksimal 56 tahun, kata Deputi Suharmen ya. Jadi kata Pak Suharmen, sesuai dengan SE tersebut, pendaftaran usia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun. Jadi ini adalah usia honorer yang bisa masuk ke dalam data BKN yang nantinya akan dikunci oleh BKN, sehingga 2023 hanya data itu yang akan diselesaikan oleh pemerintah. Artinya sehingga tidak ada honorer yang kembali masuk dalam instansi pemerintah kan, seperti itu. Nah, dia menyadari ada honorer di usia 56 tahun, namun menurut Pak Suharmen ada pertimbangan sehingga ada batas minimal dan maksimal. Suharmen menyebutkan pemerintah membatasi usia 56 karena sebagian besar jabatan fungsional P3K batas usia pensiunnya 58 tahun. Batas usia 58 tahun itu di sebagian besar jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Nah, batas 56 itu ada 1 tahun proses administrasi seperti seleksi dan administrasi lainnya. Kemudian ketika sudah lulus P3K harus ada proses kontrak, administrasi di BKN dan lain-lain. Ini adalah pertimbangan kenapa pemerintah kemudian ada 56 tahun ya sebagai syaratnya. Kemudian di sini dikatakan bahwa mengenai batas 31 Desember 2021
terang Deputi Suharmen ada kaitannya dengan cut off. Kalau honorernya bekerja setelah 31 Desember 2021, berarti dipastikan bersangkutan belum setahun bekerja sebagai honorer. Jadi batas yang bisa mendaftar adalah yang sudah mengabdi atau sudah sebagai honorer itu sebelum tanggal 31. Batasnya 31. Setelah 31 Desember 2021 atau masuk di tanggal 1 Januari 2022, itu berarti dipastikan yang bersangkutan belum setahun sehingga tidak bisa masuk sehingga nggak bisa masuk pendataan honorer. Artinya walaupun sudah menerima SK atau memiliki SK, namun 1 Januari 2022 tidak bisa masuk ke dalam data BKN yang nantinya dikunci dan menjadi dasar sebagai penentuan atau kebijakan penentu kebijakan untuk penyelesaian honorer ini di tahun 2023. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam SE yang dikeluarkan Menpan, itu honorer yang akan didata adalah K2 yang sudah ada di BKN atau pegawai non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi pegawai di sini yang penting bukan ASN, guru juga termasuk di dalamnya. Kemudian mendapat honor dari mekanisme pembayaran langsung. Sumbernya bisa dari APBN atau APBN bagi yang pusat dan APBD untuk instansi daerah. Kemudian yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat 1 tahun terhitung mulai tanggal 31 ya. 1 tahun pada 31 Desember. Jadi 31 Desember itu batas terakhirnya. Jadi 1 tahun pada tahun 31 Desember 2021 berarti dia diangkat terakhir tanggal atau SK-nya 31 Desember tahun 2020 ya. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember tahun 2021. Nah, jadi ini adalah penegasan dari BKN ya terkait dengan pendataan yang menurut kami juga pendataan ini terkesan tergesa-gesa atau mungkin justru tidak ada persiapan karena seleksi sudah berjalan P3K tahap 1 ya, maksud kami di tahun 2021 ini menjelang 2022, kemudian BKN baru saja atau Kemenpan baru saja menerbitkan SE untuk pendataan honorer. Padahal untuk guru sebenarnya sudah ada tentang data Dapodik seperti itu. Mungkin melalui SE ini adalah untuk lagi-lagi membatasi jumlah honorer sehingga tidak ada yang masuk setelah 31 Desember tahun 2021. Setelah kalau yang masuk per tanggal 1 Januari 2022 tentunya belum bisa. Ini pun bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember. Artinya SK-nya terhitung mulai tanggal 31 Desember tahun 2020 ya. Itu baru bisa masuk dalam pendataan honorer yang menjadi dasar untuk penentuan kebijakan lanjutan terkait dengan penyelesaian dari permasalahan honorer. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Jadi ternyata P3K guru honorer juga masuk dalam pendataan yang sedikit banyak nanti menurut kami akan berpengaruh dalam jalannya proses seleksi P3K tahun 2022. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.